terasa dibuat-buat gitu, jadi kayak kurang bisa dipercaya. Hai, balik lagi bersama gue David di Kita Bukan Wibu. Apakah kamu memerhatikan bahwa di tahun 2022 ini ada cukup banyak anime bergenre sports, khususnya sepak bola? Mungkin juga karena tahun 2022 adalah tahunnya sepak bola, tahunnya World Cup, Piala Dunia. Dan di antara beberapa anime sepak bola tersebut, rasanya Blue Lock adalah salah satu anime sepak bola yang cukup banyak menarik perhatian orang ya. Entah itu karena memang ceritanya bagus dan fresh, atau juga karena banyak dijadiin lelucon. Tapi selain Blue Lock, ada satu lagi anime sepak bola yang juga menarik perhatian gua, judulnya Aoashi. Mungkin kamu ada yang nonton juga ya. Nah, saat video ini direkam, Aoashi udah selesai sampai season 1-nya udah tamat. Sedangkan Blue Lock udah menyelesaikan sampai 1 core, baru akan masuk ke core kedua nanti. Nah, di video kali ini gue akan bahas dua anime tersebut, Blue Lock dan Aoashi. Mungkin juga akan membandingkannya juga. Supaya apa? Supaya kalau kamu masih bingung mau nonton yang mana dulu, kamu bisa menentukan pilihan setelah nonton video ini. Jadi langsung aja kita bahas Blue Lock dan Aoashi. Let's go! Sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa, gue akan kasih tahu dulu cerita anime ini supaya kamu dapat gambaran seperti apa sih cerita animenya. Kita mulai dari Blue Lock ya. Blue Lock adalah sebuah nama proyek khusus yang diinisiasi oleh Japan Football Union. Ini semacam asosiasi sepak bola Jepang dalam cerita Blue Lock gitu. Dalam proyek ini, mereka mengumpulkan para striker tingkat SMA untuk kemudian diikutsertakan dalam serangkaian pelatihan dan pertandingan. Nah, para striker ini diadu untuk kemudian diseleksi, hingga hanya menyisakan para striker paling egois sekaligus paling hebat di Jepang. Nah, tokoh utama kita dalam anime ini adalah Isagi Yoichi. Dia adalah seorang striker yang sebenarnya biasa-biasa aja, tapi dia akan berusaha bertahan dan berkembang, bahkan berjuang dalam proyek Blue Lock. Selanjutnya, ayo kita bahas Aoashi. Aoashi menceritakan tentang Aoi Ashito, seorang anak yang tinggal di prefektur Ehime. Ini adalah sebuah kota kecil di pesisir yang sangat jauh berbeda dengan kota metropolitan seperti Tokyo. Ashito sangat menyukai sepak bola. Hingga suatu hari, seorang pelatih klub sepak bola dari Tokyo bernama Fukuda melihat potensi Ashito. Fukuda mengundang Ashito untuk mengikuti seleksi di timnya. Namun, ternyata bermain pada level tim SMA dengan bermain di klub profesional jauh berbeda. Ada banyak hal yang Ashito tidak ketahui dan harus ia kejar. Mulai dari situ, perjuangan Ashito dimulai. Ia akan berusaha mengubah hidupnya dari yang awalnya bocah kampung di prefektur kecil menjadi pemain sepak bola profesional. Nah, sepak bola ini kan sebenarnya udah cukup banyak ya dijadiin tema anime sports. Apalagi untuk ibu-ibu Indonesia, rasanya tuh Kapten Tsubasa udah jadi anime sepak bola yang legend banget. Belum lagi waktu itu juga ada shoot, whistle, offside, bahkan ada Dragon League, itu juga memorable banget kan. Makanya kayaknya agak susah untuk cari anime sepak bola yang idenya beda gitu. Untungnya Blue Lock ini hadir dengan ide yang beda dan terasa fresh buat gue. Rasanya ide untuk ngumpulin striker-striker kemudian mengadu mereka dalam sebuah program itu terasa unik buat gue. Kalau lo bayangin secara premis juga udah menarik banget. Misal ada yang cerita, ini ada satu tim sepak bola tapi isinya striker semua. Terus gimana kalau mereka tanding? Nah, itu dari secara premis aja udah cukup menarik ya. Kayak bikin kita bertanya-tanya, masa tim bola isinya striker semua? Nanti gimana kalau main? Aneh banget gitu. Tapi dari hal-hal aneh yang menarik perhatian itu justru bikin kita memunculkan rasa penasaran dan menaruh perhatian kita ke situ. Sedangkan Aoashi hadir di level yang berbeda lagi. Kenapa? Karena kalau kebanyakan anime sports atau anime sepak bola itu dulunya kan mulai dari level sekolah, misalnya tim sepak bola SMA, tim sepak bola sekolah mana, lawan sepak bola sekolah lainnya lagi dan sebagainya. Sedangkan Aoashi ini nggak gitu, Aoashi itu main di level klub. Jadi itu menurut gue konsep yang unik, sudut pandang yang baru juga, karena gue sendiri sebenarnya juga suka bola dan gue punya klub favorit juga. Makanya ngelihat gimana seorang pemain itu latihan, bahkan berkembang di klub tersebut, itu menarik sih buat gue. Lalu hal menarik lainnya dari Aoashi menurut gue adalah fokus ceritanya. Dimana kalau anime sports pada umumnya, termasuk Blue Lock, fokus ceritanya itu kan di pertandingan antar tim ya. Dimana si timnya MC akan fokus untuk ngalahin satu tim, kemudian ke tim lain, dan seterusnya gitu. Sedangkan Aoashi nggak gitu. Setidaknya itulah yang ditunjukkan di season pertamanya. Aoashi lebih banyak memperlihatkan konflik-konflik internal dalam diri tokoh atau dalam tim. Misalnya kita akan diperlihatkan gimana si karakter utama, si Ashito, berusaha untuk belajar sepak bola secara profesional. Mulai dari dasar lagi teknik-tekniknya gitu. Atau ketika dia diperlihatkan berusaha untuk menyatu dalam timnya dia. Atau bahkan ada konflik-konflik antar anggota tim juga. Bahkan yang menarik adalah ketika diperlihatkan gimana
tokoh-tokoh di tim ini berusaha naik level dari level pemain di tim B, pengen naik ke tim A gitu. Itu menarik buat gue, kenapa? Karena bobot dramanya jadi berasa lebih kental juga sih, lebih serius gitu secara konflik, secara drama, secara story. Bahkan ketika season 1 selesai pun, sejauh yang gue inget cuma ada satu pertandingan kompetitif di mana tim musuh benar-benar terasa sebagai lawan, sebagai penghalang yang harus dikalahkan gitu. Kalau ngomongin karakter nih, yang menarik dari dua anime ini adalah dua anime ini punya karakter utama yang mirip-mirip menurut gue, terutama untuk urusan skill mereka, dimana mereka sama-sama punya skill andalan untuk bisa mengamati posisi dengan baik. Mereka bisa ngamatin posisi lawan dan kawan dengan sempurna bahkan. Kalau Isagi nih di Blue Lock, dia punya kemampuan khusus untuk merasakan peluang mencetak gol, dimana kalau temennya ada di posisi mana dan mana gitu, dia bisa tahu nih mana sih yang peluang cetak bola paling tinggi. Terus kalau Ashito punya kemampuan Eagle Eye gitu, jadi pengamatan dia terhadap posisi kawan dan lawan tuh luas. Terus dia bisa kayak ngebayangin orang posisinya bakal kayak gimana nanti untuk nyetak gol. Mirip-mirip dan menarik banget, apalagi ketika mereka main sebagai playmaker yang ngatur arah jalannya pertandingan gitu. Itu unik sih menurut gue dan keren juga. Kalau di bagian karakter tadi kita ngomongin soal apa yang sama dari dua anime tersebut. Nah, di bagian selanjutnya ini kita akan ngomongin apa yang beda dan apa plus minus satu sama lain. Kalau dibandingin dengan Blue Lock, Aoashi ini menurut gue unggul di bagian story-nya. Sebagai sebuah cerita sepak bola, rasanya Aoashi itu lengkap. Kayak misalnya inner konflik si tokohnya itu berasa, terus apa yang dia risaukan juga menarik. Terus juga strugglingnya juga berasa banget gitu. Apalagi ada sedikit bumbu romance-nya juga. Lalu sebagai sebuah cerita sepak bola, menurut gue Aoashi ini lebih mateng ya. Teknik-teknik sama taktik-taktik yang diperlihatkan di cerita tuh beneran terasa real, terasa bisa dipercaya. Bahkan di situ juga diperlihatkan gimana peran pelatih dalam sebuah tim itu begitu krusial dan menarik. Di sini jadi kelihatan bahwa penulisnya itu melakukan riset yang benar-benar dalam dan serius untuk bikin anime sepak bola yang kayak Aoashi ini. Sedangkan minusnya Aoashi ini menurut gue adalah dia kurang punya adegan-adegan yang intens dan dramatis, kurang naik turun dan meledak-ledak gitu. Apalagi grafisnya juga standar, jadi kurang mendukung kalau mereka pengen bikin adegan yang dramatis dan epic gitu. Secara story memang bagus tapi ya kurang meledak-ledak. Mungkin kalau kamu memang suka anime yang tipenya menegangkan, intens, meledak-ledak, Aoashi ini bakal jadi terasa kurang entertaining gitu sih. Nah, Blue Lock ini unggul di bagian ini. Dibanding Aoashi, Blue Lock memang terasa lebih meledak-ledak, lebih keren lah. Kalau disederhanain, kata keren tuh rasanya cocok untuk gambarin Blue Lock. Blue Lock nih keren, terus grafisnya juga oke, soundnya oke. Ketika bikin adegan epic, mendukung banget sound sama grafisnya. Makanya pertandingan-pertandingan di Blue Lock tuh terasa dramatis, intens, dan memang punya banyak momen epic gitu. Tapi sebaliknya, Blue Lock justru minusnya di bagian story gitu. Memang secara konsep, Blue Lock tuh oke, tapi gue ngerasa Blue Lock tuh ceritanya nggak lebih dari kayak sekedar Royal Rumble aja gitu. Memang tiap tokoh punya konflik masing-masing, punya tujuan masing-masing. Tapi pada akhirnya mereka cuma sekedar pengen main supaya nggak kalah, karena kalau mereka kalah mereka akan keluar, tapi kalau menang mereka akan tetap di program Blue Lock. Dan nggak lebih, semuanya di level itu sejauh season 1 ya. Makanya secara story cukup standar lah, biasa-biasa aja. Terus kurangnya lagi adalah kayaknya istilah-istilah dan teknik-teknik di Blue Lock nih asing gitu buat gue. Entah ini bener atau enggak, terasa dibuat-buat gitu. Jadi kayak kurang bisa dipercaya untuk urusan teknik sepak bolanya ya. Dan ya itulah plus minusnya anime Blue Lock dan Aoashi. Kesimpulannya, bagusan yang mana? Blue Lock atau Aoashi? Jawabannya balik lagi ke kamu. Kamu lebih suka yang mana dan lagi pengen nonton yang kayak gimana? Kalau misalnya kamu pengen nonton cerita anime sports yang secara story seru dan serius, tapi kamu nggak masalah dengan adegan yang nggak terlalu tegang atau grafis yang biasa aja, silakan nonton Aoashi. Tapi kalau kamu pengen nonton anime sports yang secara pertandingan intens, seru, keren, dan punya banyak momen epic, tapi kamu nggak masalah dengan anime yang ceritanya biasa aja dan unsur sepak bolanya minim, kamu bisa nonton Blue Lock. Terus nih yang menarik banget nih adalah ketika gue ngecek skor untuk anime ini di My Anime List waktu gue nulis reviewnya, gue nemuin hasil yang gokil sih, parah. Kita bacain aja ya. Skor My Anime List untuk Blue Lock saat ini adalah 8,27.
Sedangkan Aoashi skornya adalah 8,28. Gila ya, cuma beda 0,1 poin. Ini gokil sih. Entah gimana, apakah emang kedua anime ini benar-benar kayak saingan atau gimana, gue gak ngerti sih gimana fansnya, karena My Anime List seperti yang lo tahu ya, banyak premannya. Tapi justru ini membuktikan bahwa dua anime ini benar-benar bagus secara cerita. Sebagai sebuah anime benar-benar ya emang bagus gitu, karena poinnya di atas 8 biasanya udah oke sih untuk My Anime List ya. Terus kalau ngomongin skor sih sebenarnya gue cukup setuju dengan skor ini, dan ya apalagi gue nonton dua-duanya juga, dan gue cukup setuju lah dua-duanya oke dan punya plus minus masing-masing. Oke, itu tadi pembahasan tentang dua anime sepak bola yang mewarnai tahun 2022, tahunnya Piala Dunia, tahunnya sepak bola, yaitu Aoashi dan Blue Lock. Gimana menurut kamu? Apakah kamu jadi tahu mau nonton yang mana dulu? Kalau kamu jadi tertarik nonton dua anime ini, tulis di kolom komentar kamu tertarik nonton Aoashi atau Blue Lock. Atau malah kalau kamu udah nonton salah satu atau keduanya, silakan juga berbagi pendapat kamu di kolom komentar karena aku mau baca juga. Oke, sekali lagi terima kasih. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di like dan di share, di komentar, di subscribe. Tapi kalau kamu nggak suka, di dislike pun tidak apa-apa. Oke, terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Wibu. Oh ya, sedikit trivia lagi tambahan. Ini yang menarik adalah kalau di cerita Blue Lock ini kan tadinya Blue Lock diinisiasi setelah Jepang kalah di Piala Dunia 2018 atau berapa gitu. Jepang kalah, terus ceritanya pemerintah Jepang lewat Japan Football Union tadi bikin proyek Blue Lock gitu supaya pemain Jepang jadi lebih oke dan bisa tampil di level dunia. Terus ternyata di Piala Dunia selanjutnya di 2022, di Piala Dunia real kemarin, Jepang ternyata tampil impresif banget kan, gokil banget sih, bisa ngalahin tim-tim besar kayak Jerman, Spanyol gitu. Itu sampai-sampai heboh kan sosmed, khususnya di sosmednya para wibu. Terus bilang kayak ini adalah efek Blue Lock, jangan-jangan Blue Lock benar-benar diterapin di pelatihan sepak bolanya Jepang yang sesungguhnya gitu. Itu fun banget, euforianya menyenangkan banget ngelihat Jepang timnasnya tampil epic dan keren gitu. Itu menyenangkan banget sih sebagai seorang wibu. Mungkin kamu juga ngerasain euforia itu, dan sekarang saatnya nonton Blue Lock.